masih muter. Ya. Nah, sip, berhasil. Sudah. Ya, Bu Eva siap? Siap. Ya, Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Nikmah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, sedikit ada permasalahan lah Bu Nikmah. Ya itu, saya jadi sempat berpikir begini Bu Eva, ada apa ya Ibu Eva ini kok pengen ngobrol-ngobrol sama saya ya? Ada tujuan apa ini? Itu sempat pikir, kenapa Bu Eva tiba-tiba ngajak ngobrol sama saya? Ada tujuan apa ini? Monggo Bu Eva kalau mau mempercayakan saya ingin menyampaikan sesuatu, kita bahas di percakapan ini ya. Iya. Kiranya saya dapat membantu Bu Eva terhadap apa yang akan Bu Eva sampaikan begitu. Oke, terima kasih Bu Nikmah. Begini loh Bu Nikmah. Di kelas saya, kamu tadi Bu Nikmah kelasnya cowok semua. Nah kebetulan saya ini sekarang dipercayai untuk mengelola kelas yang banyak perempuannya, banyak ceweknya. Nah selama ini saya kan kelasnya itu banyak cowoknya. Nah sekarang dikasih kepercayaan untuk mengelola kelas cewek Bu Nikmah. Waduh ini saya juga agak kesulitan ya Bu Nikmah. Begini, di kelas saya itu saya kan pegang 3 kelas. Nah, ini di salah satu kelas saya ini, kebetulan saya ngajar bahasa Inggris. Nah, jangan tahu sendiri kalau pelajaran bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita. Jadi anak-anak itu males ya, kesulitan untuk apa namanya, kesulitan di bahasanya, di pembelajarannya itu bagaimana. Nah, di sini mereka kalau dalam kelas saya itu saya sudah kasih pertanyaan pemantik agar mereka itu bisa raise hand, bisa angkat tangan untuk apa namanya, untuk belajar menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan. Kemudian tapi mereka tidak bisa. Kalau ditunjuk baru mau. Nah, ini bagaimana Bu Nikmah? Akhirnya kelas saya kan tidak aktif. Padahal kelas bahasa itu harus aktif ngomong. Aduh, ini bagaimana Bu Nikmah? Bingung saya. Baik Bu Eva menyampaikan kaitannya dengan menumbuhkan motivasi siswa ya. Siswa lebih aktif gitu ya. Dan sebenarnya ini Bu Eva, tadi siswa cenderung perempuan semua, ya kan? Memang bahasa Inggris adalah bahasa yang tidak familiar bagi mereka karena kebiasaan mereka mungkin bahasa Indonesia sama bahasa Madura atau bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Inggris bahasa yang asing dan harus mereka kuasai karena suatu pembelajaran yang harus diikuti kan begitu Bu Eva ya. Betul. Nah, sebenarnya dalam permasalahan Bu Eva itu sih tujuan apa sih yang ingin Bu Eva raih sebenarnya gitu. Iya. Apa yang ingin Bu Eva raih dengan permasalahan anak-anak perempuan banyak, bahasa Inggris pelajaran banyak adalah bukan bahasa yang umum mereka gunakan sehari-hari begitu Bu Eva. Iya, gini Bu Nikmah, jadi saya itu inginnya kelas saya itu aktif. Anak-anak itu, misalkan saya beri pertanyaan, anak-anak itu sudah, "Oh saya Bu," yang jawab gitu inginnya. Karena ya memang selama ini masa harus saya tunjuk dulu, "Ayo si A, si B," kan, apa ya, mereka tidak dengan kesadaran dirinya sendiri untuk, "Oh saya Bu bisa menjawab," begitu Bu Nikmah. Sebenarnya mereka bisa, hanya mereka malu untuk apa, angkat tangan ini. Nah, saya inginnya mereka itu lebih aktif, lebih percaya diri bahwa yang apa, menjawab pertanyaan di bahasa Inggris itu mudah, gampang seperti pertanyaan yang ada di bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, begitu Bu Nikmah. Berarti dari hasil omongan kita di awal, harapannya Bu Eva itu dapat menyelesaikan ya terhadap kurang aktifnya siswa dalam mempelajari bahasa Inggris karena bahasa Inggris bahasa yang awam bagi mereka dan di sini juga bahasa Inggris bagi siswa itu
menumbuhkan siswa kurang aktif, kurang percaya diri, begitu kan Bu Eva ya? Betul, Kan iya. baik. Dari percakapan ini mungkin nanti kita berdua bisa saling menemukan titik terangnya ya. Kalau boleh tahu dari Bu Eva sendiri, dari anak kurang apa namanya malu ataupun mereka kurang terlalu aktif, tidak Iya. langsung raise hand, langsung acungkan tangan, tapi harus dijawil dulu karena bahasa orang Jawa gitu baru mereka respon. Sebenarnya yang selama ini Bu Eva rasakan hal-hal tersebut yang mempengaruhi anak tersebut selain mereka menganggap bahasa Inggris itu bukan bahasa yang formal bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya, Bu Eva? Mungkin ini Bu, kalau saya lihat itu, mereka malu Oh, untuk menjawab karena nanti ya biasa namanya anak-anak kalau ada yang bisa kan dibully Bu. Nah ini, gaya ini sih, nah, dia malu, jadi kurang pede. Tapi kalau dia disuruh mengerjakan apa soal dalam bahasa Inggris itu mereka bisa, ditunjuk itu bisa menjawabnya. Nah, mungkin dari ini apa namanya memang mereka satu malu dan yang kedua tidak percaya diri. Tidak percaya diri kalau ternyata jawaban saya ini benar atau salah ya. Nah, itu Bu Nikma. Dan takutnya juga dari rasa malu dan tidak percaya diri itu ditambah dengan dibully sama teman-temannya. Nah, ini Bu Nikma yang Jadi menjadi hal itu yang dapat mempengaruhi siswa itu kurang percaya diri, malu, takut dibully gitu ya, Bu Eva ya. Nah, betul sekali. dalam keadaan seperti itu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Bu Eva supaya kalau sudah mengetahui bahwa siswa itu kurang percaya diri, malu, takut dibully oleh temannya. Jadi apa yang harus Bu Eva bikin di situ situasi yang bagaimana yang bisa Bu Eva terapkan supaya anak-anak itu lebih aktif lah, proaktif gitu ya Bu Eva. Iya, iya. Ya, gini Bu Nikma, gini, apa namanya, saya kan inginnya kelas itu aktif ya Bu Nikma, aktif, anak-anak langsung menjawab, "Ih saya resen saya Bu yang menjawab, saya Bu." Nah ini, mungkin saya ini harus mengadakan ini ya, tanya dulu kepada wali kelasnya, karena orang tua sebagai orang tua yang di sekolah itu adalah wali kelasnya. Mungkin saya harus berkolaborasi dulu, bagaimana kondisi dari kelas tersebut kepada wali kelasnya. Sehingga kalau misalkan kalau saya sudah mengetahui kondisi kelasnya itu anaknya seperti ini, anak persatu-satunya seperti ini. Nah, di sini mungkin saya bisa menemukan satu solusi ya, satu trik bagaimana agar anak kelas ini bisa aktif. Kemudian selain itu apa ya Bu Nima? Oh ini mungkin ya Bu Nima, saya akan melakukan motivasi kepada siswa, memotivasi bahwa ayo dijawab aja semua jawaban itu benar, tidak ada yang salah. Nah, mungkin dengan adanya penguatan saya bilang begitu ke murid, jadi murid lebih percaya diri, begitu ya Bu Nikma ya. Mungkin itu yang harus saya lakukan. Dengan Uh, upaya-upaya yang Bu Eva rencanakan dan lakukan, mungkin skala dari prioritas dari Bu Eva sebelumnya itu kira-kira berapa yang dapat dicapai dengan tujuan tersebut. Bu Eva mengharapkan siswa itu apa namanya proaktif dengan memberikan motivasi. Bagaimana Bu Eva? Skala yang harus diberikan dalam posisi Bu Eva dalam keadaan seperti itu untuk mencapai tujuan yang Bu Eva sendiri. Iya, kalau kita level skalanya nggih Bu Nikma, saat ini kondisi kelas saya ini sepertinya di angka 5 sampai 6 lah, 5 sampai 6 ini. Jadi masih, apa namanya, di level itu, karena mereka belum begitu aktif. Dan saya inginnya
saya inginnya itu nanti saya inginnya tuh mereka aktif kemudian raise hand dan itu saya ingin mencapai sampai level 9. Ya, kalau 10 ya mungkin masih berjarak ya agak lama prosesnya. Tapi untuk sementara ini saya ingin mencapai ke angka 9, Bu Nikma. Bagaimana ini, Bu ya, Nikma? jadi Iya, skala yang Bu Eva canangkan untuk mencapai tujuan tadi dari angka 5 ke 6 ya. Kemudian ya, usaha-usaha yang Ibu Eva lakukan nantinya harapannya bisa mencapai angka 9 walaupun sebenarnya 10 kan gitu. Cuma untuk menumbuhkan anak-anak ini bisa raise hand, menghilangkan rasa malu. Lah, ini upaya-upaya yang Ibu Eva lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dan di sini Bu Eva, dari berbagai upaya yang Bu Eva lakukan, menumbuhkan semangat anak, mampu tidak malu, dan di situ siswa percaya diri, ya itu kan Bu Eva. iya, Jadi betul. strategi yang Bu Eva lakukan lainnya bagaimana Bu Eva untuk menumbuhkan anak-anak itu aktif bisa menghilangkan rasa malunya, tapi rencana akhirnya Bu Eva itu apa yang Bu Eva lakukan? Kalau sudah mengetahui siswa itu malu, takut dikibulin oleh temannya, menganggap bahasa Inggris adalah bahasa yang bukan familiar bagi mereka. Jadi apa yang Ibu Eva lakukan untuk Iya, rencana aksi yang Ibu lakukan tadi? Bagaimana Bu Eva? iya. Begini Bu Nikmah, ke depannya apa begini ya Bu Nikmah, karena itu tidak hanya di jam-jam akhir tapi jam-jam awal juga pagi. Nah, ini saya kok kepikiran untuk ini ya, outing kelas. Jadi mungkin tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas, sehingga anak-anak itu lebih tidak lebih refresh untuk pemikirannya. Kemudian jika saya bertanya dengan ada apa namanya kita berada di luar kelas dengan objek-objek yang nyata. Nah, ini mungkin anak-anak bisa lebih apa ya, lebih aktif. Misalkan di deskriptif, oh ini coba what do you think about this one? Nah, mereka oh langsung langsung bisa menjawab. Saya kira ini trik yang apa ya, yang mampu untuk membangkitkan apa namanya, bisa membangkitkan semangat mereka untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian satu lagi saya akan melakukan penekanan, penekanan stressing bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang sama, yang mudah, sama dengan bahasa-bahasa lainnya, sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa daerah. Nah, dan ingin memotivasi untuk anak ini biar apa ya, biar punya kepercayaan diri bahwa menjawab bahasa Inggris itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, semuanya benar dari jawaban si A, benar dari jawaban si B itu. Jadi sepertinya ini. Kemudian satu lagi saya akan membuat satu bentuk pembelajaran yang lebih ini ya Bu Nikmah, yang lebih apa ya, lebih variatif mungkin dan lebih lebih bisa ke anak-anaknya. Jadi anak-anak itu langsung oh yang sukanya jalan-jalan, oh ya ayo kita jalan-jalan. Nah, kita lihat benda. Mungkin mungkin ini ya Bu Nikmah ya. Bagaimana Bu Nikmah? Iya, Bu Eva. Apa yang disampaikan Bu Eva itu sebenarnya menunjukkan bahwa strategi yang Bu Eva terapkan sangat bagus, gitu ya. Karena Bu Eva membuat strategi dan memprioritaskan terhadap pemahaman siswa bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang tidak jauh beda dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya itu Beva ya. Jadi Beva melakukan outing class. Nah itu merupakan Ya, solusinya Beva. Jadi membuat anak-anak itu termotivasi belajar dan percaya dirinya tumbuh di situ. Karena tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas pun dapat Beva lakukan. Dan di situ juga tadi Beva juga memprioritaskan terhadap penekanan pada vaksin pada siswa ya. Jadi
anak-anak Iya, lebih termotivasi, begitu ya Bu iya, Eva. Jadi betul. kemudian ini yang Bu Eva lakukan pasti akan berjalan dengan baik ya, Iya, yang dikaitkan dapat komitmen itu dapat berjalan, terjaga. iya. Bu Eva selama ini apa sudah melakukan apa namanya itu dengan pihak atau rencana lain gitu ya, yang dikaitkan dengan pihak-pihak yang misalkan melakukan outing class, berarti kan Iya. implementasikan ke depannya bagaimana? Oh iya. Begini Bu Nikmah. Ya memang kalau kita apa ya, kalau kita harus apa ada outing kelas ini, nah ini kan berhubungan saya harus menghubungi beberapa pihak ini Bu Nikmah. Saya harus berkolaborasi dengan beberapa pihak. Misalkan yang jelas yang pertama itu adalah guru piket Bu Nikmah. Karena guru piket ini kita tahu sendiri di sekolah kita kalau guru piket itu kan berkeliling ya Bu Nikmah, berkeliling. Nanti kalau pas keliling di kelas saya, wah kelas saya enggak ada orangnya ini. Wah, ini akhirnya ini terima kasih sekali Bu Nikma. Bu Nikma sudah mengingatkan saya. Berarti saya harus berkolaborasi dengan guru piket. Kemudian saya juga harus izin dan berkolaborasi juga dengan uh, bagian kurikulum gitu. Takutnya nanti ada sidak tiba-tiba, loh kok enggak ada ini kelas. Nah itu. Dan juga ini saya juga harus berhubungan dengan pihak-pihak terkait seperti Kasarana karena nantinya saya kalau di outing class itu saya kan akan me, apa ya, menggunakan fasilitas umum yang ada di sekolah seperti di gazebo, seperti di apa namanya di jalan-jalan di prokli lainnya, atau saya harus minta izin yang di ruangan kita yang di atas itu di Long and Cinema. Nah ini berarti saya harus harus ber ini ya harus berkolaborasi dengan apa namanya pihak-pihak yang terkait itu. Ya, iya. Terima kasih Bu Nikmah. Ini jadi Ya, ya, ya. Baik, baik. ini berarti sudah terdekat semuanya ya Bu Eva kaitannya dengan komitmen yang Ibu Eva lakukan ke depannya. Nah ini kira-kira komitmen seperti ini mulai kapan nanti bisa terapkan gitu ya untuk kemajuan dan solusi permasalahan yang Bu Eva hadapi sekarang ini Bu Eva. Iya, untuk waktunya, nah ini saya masih butuh beberapa waktu untuk mempersiapkan semuanya ya Bu Nikmah. Tapi secepatnya lah, insya Allah di minggu depan saya tuh ada kelas di hari hari Rabu. Nah hari Rabu ini akan saya coba Bu Nikmah. Akan saya coba untuk apa melakukan apa yang sudah jadi komitmen saya tadi Bu Nikmah. Gitu. Baik Bu Eva, semoga apa yang diimplementasikan tadi dapat mencapai level 9 ya Bu Eva, sesuai skala yang Amin. diinginkan oleh Bu Eva. Dan di situ Bu Eva sudah mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dari guru piket, dari wakanya sendiri, kaitannya dengan penggunaan ruang, outdoor, begitu ya Bu Eva ya. Kemudian Bu Eva juga sudah mampu memunculkan motivasi siswanya sendiri, gitu Bu Eva ya. Iya, Baik, yang dari sini sebenarnya mungkin ada hal baru yang ingin Bu Eva sampaikan kaitannya dengan percakapan kali ini. iya, Sebenarnya di sini saya ingin menumbuhkan terhadap potensi yang Bu Eva punyai, begitu. Bagaimana Bu Eva? iya, iya. Terima kasih Bu Nikma. Eh, terima kasih Bu Nikma tadi selama percakapan kita ini saya sudah punya satu gambaran, saya sudah punya satu eh, inspirasi apa yang harus saya lakukan agar nantinya kelas saya itu menjadi aktif, jadi anak-anak itu tidak hanya pasif dalam bahasa Inggris, tidak hanya diem dan menulis, tapi mereka untuk speak up-nya, ngomongnya itu
bisa bagus. Ya, terima kasih Bu Nikmah. Nanti saya akan segera menerapkan apa namanya, menerapkan semua yang tadi ada ide-ide baru yang muncul. Baik Bu Eva, sama-sama. Sebenarnya saya hanya menggali potensi ada dalam diri Bu Eva itu sendiri dan mudah-mudahan percakapan kita berdua ini memberikan solusi dan dapat mampu memecahkan permasalahan yang Bu Eva hadapi ya Bu Eva. Saya juga Amin. terima kasih karena Bu Eva mempercayakan saya untuk menyelesaikan dan melakukan percakapan ini dengan baik, gitu Bu Eva. Sama-sama Baik Bu Ibu. Eva, Terima kasih. untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Iya Bu, ya monggo. Terima kasih saya Jadi selesai. semoga segera diimplementasikan dan dicapai level skala yang diharapkan oleh BFA sendiri. Amin. Saya akhiri Bu Eva, sampai jumpa kembali di minggu depan ya. Kalau sekarang kita ketemu lagi, kita sharing lagi untuk implementasi hasil yang Ibu Eva terapkan, gitu ya Bu Eva ya. Baik, oke Bu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Sebentar, rekaman saya hilang. Ya. Cek.